kitab Wahyu ini kitab yang ditulis juga dengan gaya bertuturnya yang disebut apokaliptik ya. Kalau kita lihat apokaliptik itu berarti sesuatu yang misteri, yang tertutup tetapi ada di belakang layar dan kemudian dibukakan begitu rupa kepada kita ya, yang sebetulnya tidak ada manusia yang bisa mengerti dan memahami. Tetapi apokaliptik ini, kalau saya lihat film-film apokaliptik itu dibukakan kepada kita misteri itu ya, disingkapkan dan diungkapkan begitu rupa. Nah, kita juga sudah lihat pada intinya memang orang mengatakan bahwa kitab Wahyu ini banyak berbicara mengenai akhir zaman, dan memang tidak salah karena memang berbicara mengenai akhir zaman, tetapi yang terutama kita diingatkan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah misteri kesusahan dan penderitaan, seperti kita lihat. Saya baca di dalam banyak komen mengenai Paris dan sebagainya, orang bertanya di mana Allah, mengapa hal-hal seperti itu terjadi begitu. Kita lihat ayat pertama di situ, coba kita baca ya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kita dapat lihat judul di atas diberikan judul Wahyu kepada Yohanes, ya kan? Jadi Wahyu kepada Yohanes. Nah, wahyu apa itu? Nah, sudah lihat dari ayat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, saya mau garis bawah, sudah lihatnya di situ, itu bukannya kecil, jadi bukannya kepada Yohanes, bukan ya? Jadi bukan artinya itu kepada Yohanes, karena nya di situ sudah jelas ditulis dengan huruf yang besar. Itu berarti yang dikaruniakan kepadanya yaitu Yesus ya, bukan Yohanes ya. Ini satu deh. Apa yang harus segera terjadi? Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes ya. Jadi kalau kita lihat Revelation, memang kita terjemahkan dengan wahyu, tetapi ada lebih banyak orang yang lebih, supaya tidak kabur dengan pemahaman wahyu dalam terminologi Arab ya, yang terpengaruh dengan Islam, orang lebih memilih memakai kata penyataan ya, penyataan ya, Revelation, penyataan Allah daripada wahyu itu. Karena kata wahyu ini, kalau saudara lihat di dalam kamus, wahyu itu diterjemahkan sepertinya ilham yang tingkat tinggi. Kalau ilham itu bisa datang dari mana saja, tiba-tiba punya ilham ya. Tetapi begitu ilham itu dianggap tingkat tinggi, orang Indonesia maupun dalam dunia Arab disebut sebagai wahyu. Dan itu diyakini ilham itu datangnya dari Allah. Nah, ilham itu semacam apa kalau kita sebut bisikan ya, sesuatu yang muncul sehingga datang begitu, khususnya munculnya dari para seniman biasanya ya, dia dapat ilham begitu, seperti ada sesuatu yang muncul membisikkan dia, oh begitu, dan kemudian menjadi ilham yang berkembang menjadi puisi, menjadi musik, menjadi karangan, gitu kan, sesuatu. Jadi ilham itu semacam bisikan. Dan wahyu dengan demikian, wahyu ilham tingkat tinggi itu buat orang Islam dipahami sebagai bisikan ilahi, ya, bisikan ilahi. Jadi dibisikkan oleh Allah. Jadi kalau orang bilang saya dapat wahyu dari Allah, sudah pasti maksudnya dia mendapat bisikan dari Allah, entah dalam bentuk mimpi, entah dalam bentuk sesuatu. Jadi wahyu dalam dunia Arab yang kemudian diambil dalam kasanah bahasa di Indonesia ini, wahyu itu sesuatu yang dibisikkan oleh Allah, dan itu sama seperti kalau kita lihat Nabi Muhammad pada waktu dia di Gua Hira, itu ilhamnya diterima dari Allah
pada waktu dia semedi, dia terlena begitu rupa, dan kemudian dia menerima wahyu dari Allah. Ya, jadi maksudnya bisikan ilahi mengenai apa itu ya yang ditulis. Kalau kita lihat kisah-kisah kebatinan yang menulis mengenai wahyu dari Allah, Serat Sangka Jati, kalau kita lihat di Indonesia itu kitab yang paling banyak diikuti oleh aliran kebatinan di Indonesia ya. Itu juga begitu, Raden Sunarto yang dipakai Allah menurut mereka itu sedang sholat taib begitu rupa, dan dia kemudian terlena, dan kemudian dia menerima wahyu dari Allah. Apa itu maksudnya? Mendapat bisikan, semacam bisikan ilahi, sehingga apa yang didengar itu, dibisikkan itu kemudian dituliskan, dan itulah hasilnya adalah kitab Serat Sangka Jati, itu yang banyak dipakai oleh kaum kebatinan. Apakah wahyu yang dimaksud di dalam Alkitab ini seperti itu? Sesuatu yang dibisikkan oleh ilahi. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Belanda, kata yang dipakai hampir sama dengan kata yang dipakai dalam bahasa Inggris. Ada kata reveal. Reveal itu berarti dinyatakan. Kalau dalam bahasa Belanda itu dipakai open bearing. Open, ada kata open bearing. Berarti yang dibukakan, yang disingkapkan. Jadi wahyu, kalau kita lihat bahwa Musa menerima kenyataan Allah, itu bukan berarti bahwa Musa itu semedi lalu mendapat bisikan dari Allah, bukan ya? Saya lihat bahwa kisah di mana wahyu itu menerima kenyataan Allah itu bukan sesuatu yang subjektif, bahwa dia itu semedi lalu mendapat bisikan, ya, tetapi sesuatu yang real, di mana Musa itu mengembalakan domba, dan dia melihat sendiri dengan matanya bahwa ada semak belukar yang ada apinya, kan gitu ya. Dan semak belukar yang ada apinya itu, jadi dia tertarik begitu rupa. Jadi dia bukan sedang semedi lalu dibisikin, bukan. Ini real, ini Allah menyatakan dirinya. Ini yang disebut kalau di dalam bahasa teologi itu teofani, theos Allah, Allah reveal, menyatakan dirinya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk 100% keberadaannya, tetapi apa yang mau dikatakan Allah kepada umatnya itu. Jadi selalu ada perbedaan antara Allah dan Allah, itu tidak ada orang yang bisa melihatnya begitu besar. Tetapi Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, saya tak terhampiri itu menyatakan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan disebut dengan kenyataan Allah menyatakan dirinya dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia, biasanya dalam bentuk yang insani atau manusiawi. Itu sebabnya lihat Musa melihat Allah dalam bentuk semak belukar yang ada apinya. Apakah Allah sama dengan semak belukar yang ada apinya? Tidak, enggak ya. Itu hanya kenyataannya, ya. Nah, penyataan Allah ini insani, bisa dilihat, didengar, bukan bisikan ilahi, tetapi sesuatu yang didengar. Musa melihat sendiri itu, dan dia mendekati semak belukar itu, dan dia mendengar, bukan sesuatu dari batinnya. Tempat ini tempat kudus, tinggalkan kasutmu, dan dia tersungkur, dan dia menyaksikan sendiri semua. Ini yang disebut teofani Allah. Teofani Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Dan kita lihat Allah bagaimana menyatakan dirinya itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Kita lihat melalui mujizat-mujizatnya, melalui tulah-tulah, bagaimana Musa sendiri melihat berbagai macam hal, gunung Nebo yang bercahaya dan berbicara kepada mereka, tiang awan, tiang api, hujan mana, laut yang terbelah menjadi dua. Itu semua yang sebetulnya disebut penyataan Allah. Kenyataan Allah tidak berasal, Alkitab tidak berasal dari satu orang, beribu-ribu orang
beribu-ribu orang yang tidak saling mengenal, yang tidak saling memahami satu dengan tidak ada janjian, oh kamu nanti mengarang pasal 1 begini, saya nanti pasal kedua akan ngarang gini, tahun berikutnya nanti kamu akan ngarang seperti ini, sehingga nanti bisa jadi satu buku seperti ini yang beribu-ribu tahun bisa jadi satu buku. Kompromi dulu kan, nggak mungkin orang bisa tulis buku kalau nggak kompromi jadi satu buku seperti ini. Oh nanti kegenapannya akan di sini, tahun ini kamu nanti genapi begini. Allah menyatakan dirinya dengan orang yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tetapi penyataan Allah itu dialami oleh manusia, dan apa yang dialami oleh Allah itu manusia dipakai Allah. Kemudian Allah memakai saksi primer, entah itu nabi, entah itu apapun ya, yang kemudian dipakai untuk melihat sendiri. Dia adalah Abraham, Musa, menyaksikan sendiri, mengalami sendiri kenyataan Allah itu, dan kemudian apa yang mereka saksikan itu semula adalah secara lisan karena tidak ada tulisannya, tradisi lisan orang menyampaikannya dari lisan. Sampai kemudian ada tulisan dimulai dari penulisan perkamen dari kulit-kulit binatang, sampai kemudian tercipta papirus yang akhirnya menjadi kertas, dan di situ baru kemudian orang mulai menulis. Ya. Lalu apa yang disaksikan itu kemudian dituliskan. Dan apa yang dituliskan itu kemudian terpisah-pisah, orang mengalami ini ditulis, dan itu kemudian karena menyaksikan satu hal yang sama, yaitu Yahweh yang menyatakan diri kepada mereka, mereka mulai mengumpulkannya setiap tahap demi tahap, dikumpulkannya. Lalu disinilah kita lihat muncul Alkitab itu. Jadi kita lihat perbedaannya, Alkitab itu sendiri bukan wahyu, kan? Ya, dia adalah yang menulis mengenai wahyu Allah. Dan nanti kita akan lihat perbedaannya dengan Al-Quran. Ya, Alkitab bukanlah wahyu sendiri. Tuhan Yesus, nanti kita lihat wahyu Tuhan Yesus buat orang-orang Islam. Tuhan Yesus itu ada di sini, kan? Ya. Dia adalah nabi Allah yang menerima wahyu dari Allah. Nah, tapi kita akan lihat di kitab wahyu ini dikatakan Yesus bukan di sini, tapi Yesus itu sendiri adalah wahyu. Dia sendiri adalah wahyu Allah. Dia sendiri adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Suatu penyataan dari Allah itu juga jadi bukan di sini. Ya, kalau menurut semua orang Islam dia ada di sini, ya. Tetapi kalau kita lihat dia adalah penyataan Allah, jadi wahyu Allah itu sendiri, dan karena dia adalah reveal, penyataan dari Allah, teofani dari Allah, dia adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi dia satu. Dan prosesnya juga kita lihat di sini. Alkitab dengan demikian itu bukan kenyataan Allah itu sendiri, tetapi yang menyaksikan, yang menuliskan penyataan-kenyataan Allah itu. Ya. Jadi wahyu di sini adalah sesuatu yang disingkapkan, dibukakan oleh Allah. Ya. Apa yang tidak dapat dipahami dan dimengerti disingkapkan, dan yang menyingkapkan Allah itu untuk kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengerti pikiran Allah, kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa memahami rencana Allah dalam kehidupan kita ini adalah Yesus Kristus itu sendiri adalah dari penyataan Allah itu sendiri. Revelation itu sesuatu pengungkapan, penyingkapan apa yang dahulu tersembunyi khususnya mengenai Allah, keberadaan dan karyanya yang tidak bisa kita mengerti dan kita pahami, tersembunyi, dibukakan sehingga kita bisa mengerti dan memahaminya. Ya. Saya hanya gambarkan saja, kalau kita ini tidak pernah melihat warna putih, contoh aja misalnya, ya, saya nggak pernah lihat warna putih, ya. Sekarang saya diminta untuk menjelaskan orang yang lihat warna putih juga nggak pernah, coba jelaskan
warna putih itu bagaimana? Tahu saya ya? Menjelaskan putih saja kalau kita belum pernah disingkapkan, belum kita melihat itu suka. Ya. Atau saya tidak pernah mengalami jatuh cinta. Ya. Lalu saya harus ceritakan kepada orang lain cinta itu bagaimana misalnya. Ya. Nah, itu sebabnya dibutuhkan hal-hal, kalimat-kalimat yang memang tidak bisa real, tidak bisa konkret karena tidak ada kata-kata yang bisa mewakilinya. Itu sebabnya sejak awal itu Tuhan Yesus memakai banyak perumpamaan. Hal kerajaan Allah adalah seperti demikian. Karena sukar untuk mencari kata yang eksplisit untuk menjelaskan hal seperti itu. Tetapi dengan perumpamaan orang bisa membayangkan, oh ya, hal kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi dia sudah tahu, pernah lihat kan? Ragi sudah pernah tahu, oh ragi itu seperti itu. Lalu dia mengimajinasikan ragi itu, tetapi bukan yang dimaksud ragi gitu ya. Tapi itu untuk menolong kita untuk memahami sesuatu yang sukar untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Saya tidak tahu seperti David itu bicara dengan saya paham. Tidak ada kata-kata yang dia bisa ungkapkan untuk mewakili masalahnya saat ini. Mungkin dia hanya menyampaikan dengan kata-kata atau air mata, ya. Tetapi saya paham bahwa yang dialami itu sukar untuk bisa dia katakan dengan kata-kata dan kita memahami. Se-eksplisit apapun kata yang dia katakan, saya tahu tidak sedalam, tetapi mungkin dengan bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan kita dibawa untuk lebih mencoba mengerti maknanya di dalamnya, ya. Nah itu sebabnya kalau kita lihat orang yang mengungkapkan kata-kata cinta sampai hari ini nggak pernah habisnya, bukan? Tapi kata-kata itu pasti dalam bahasa kiasan, kan? Bahasa kiasan sedalam laut, apa gitu, seperti bulan selalu kata-kata yang kita lihat itu karena kata-kata yang harafiah seperti tidak ada untuk bisa menyampaikannya. Nah, saya rasa juga hal misteri kerajaan Allah itu bagaimana ada kata-kata yang bisa eksplisit menulis seperti hal itu. Ya. Kalau nanti kita disuruh melihat surga sendiri, lalu kita diminta untuk menjelaskannya dalam bahasa manusia, saya rasa saya pun tidak akan bisa menyatakannya. Itu sebabnya yang dikatakan yang kita wahyu, aku melihat jalannya semua berlapis emas, gitu ya. Lalu yang digambarkan di kiri dan kanan berlian, itu begitu. Karena itu yang membuat manusia kagum di dunia ini emas, gitu kan ya. Nah, lalu dipakai gambaran-gambaran seperti itu untuk kita mencoba memahami sesuatu yang tak dapat dipahami, tapi toh kita bisa rasakan, gitu ya. Itulah yang menyebabkan begitu banyak. Karena ini saya katakan tadi apokaliptik, itu berarti yang disingkapkan itu akan melampaui batas pikiran kita manusia. Sehingga untuk menyampaikan hal itu lebih banyak dipakai kode-kode dan sandi-sandi. Tetapi nanti kita akan belajar pasal per pasal, itu juga sangat berbahaya. Oleh karena orang nanti kemudian bisa mengartikannya sesukanya, ya. Jelas yang dikatakan ini adalah wahyu Yesus Kristus, ya. Jadi judulnya adalah wahyu kepada Yohanes. Jadi ini bukan wahyu Yohanes, ya, melainkan wahyu Yesus Kristus. Ya, jadi perhatikan bahwa wahyu Yesus Kristus itu tidak sama dengan wahyu tentang Yesus Kristus. Ya, saya lihat ini bukan artinya wahyu tentang Yesus Kristus. Karena wahyu tentang Yesus Kristus itu sudah ditulis di dalam Injil Yohanes. Ya, dan wahyu tentang Yesus Kristus itu sudah dituliskan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu mengatakannya, dan kita lihat katanya dengan huruf besar tadi, ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya
nya itu huruf besar, itu berarti di sini adalah Yesus itu sendiri. Jadi bukan yang dikaruniakan Allah kepada Yohanes, meskipun judulnya di sini adalah Wahyu kepada Yohanes, ya. Jadi ini menjadi misteri yang disebut dengan Trinitas. Ya, sejak dahulu menjadi pergumulan yang sangat serius, kan, ya. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam bentuk wahyu, dan wahyu itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita mau lihat judul di sini sebenarnya adalah Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes. Ya. Bukan yang dikaruniakan Allah kepada Yohanes, tetapi ini kepada Yesus Kristus. Jadi sumber wahyu itu adalah Allah itu sendiri. Penyataan itu adalah menyatakan Allah. Allah ingin menyatakan kepada kita. Allah itu penuh dengan misteri dan rahasia, sehingga di dalam Injil Yohanes kalau kita baca dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Allah ditutupi kabut rahasia itu yang disebut dengan misteri dalam diri Allah, yang sampai kapanpun saya rasa kita tidak akan bisa memahami Allah dalam kesempurnaannya, ya, oleh karena keterbatasan dari kita. Namun Allah yang tak terbatas itu mau kemudian menyatakan dirinya, membuka dirinya, dan menjadikan dirinya itu menjadi tidak terbatas. Bahkan dia mau menjadi manusia untuk kita ini bisa memahaminya, open bar, ya, itu yang dikatakan dalam bahasa Belanda. Lalu bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Yaitu melalui Yesus Kristus. Mungkin sukar sekali untuk kita melihat kalau kita berada di Amerika dan kita berkomunikasi dengan orang yang ada di Indonesia, dan kemudian orang ingin tahu siapa kamu itu, bagaimana kamu itu. Nah, padahal kita tidak memungkinkan untuk bertemu, kita membutuhkan medium untuk membuat orang itu bisa melihat. Kalau zaman dulu, saya rasa saudara akan difoto, ya, dan saudara akan kirim fotonya itu. Dan begitu saudara melihat foto, saudara akan, oh inilah yang namanya Mika, gitu kan, ya. Tapi apakah ini Mika? Bukan, kan? Ya, ini hanya sekedar gambar. Tetapi melalui gambar ini kita tahu, oh ini, ya, ini memang sungguh-sungguh, ya, mewakili kita. Dan ini memang sungguh-sungguh. Tetapi ini sekedar penyataannya, ya, wahyunya. Jadi itu yang mengatakan bahwa Allah yang menjadi misteri itu menyatakan reveal. Inilah yang disebut dengan revelation, iman Kristiani yang berbeda dengan semua wahyu yang dimaksud di dalam agama-agama besar di dunia ini. Semua wahyu yang dimaksud dalam agama besar, Hindu, Buddha, selalu yang dimaksud adalah ilham tingkat bisikan ilahi. Tetapi wahyu dalam iman Kristen tidak seperti itu. Allah sungguh-sungguh reveal dalam sejarah, dilihat, disaksikan, dialami sendiri. Pada waktu Gunung Nebo bercahaya, bukan sesuatu bisikan di laut. Seluruh bangsa Israel menyaksikan dan melihatnya. Kalau bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, itu juga bukan bisikan ilahi, sesuatu yang dilihat, disaksikan, real. Orang mengalami Allah sendirinya dan dapat lihat berbagai macam teofani Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Wahyu Yesus Kristus. Jadi wahyu itu, Yesus Kristus sendiri itu adalah wahyu, ya. Artinya wahyu Allah yang bisa kita ketahui karena dinyatakan oleh Yesus Kristus. Untuk kita bisa memahami Allah, Yesus Kristus itulah yang menyatakannya, karena dia itu bukan penyataan Allah itu hanya dikaruniakannya kepada Yesus Kristus, ya, bukan kepada Yohanes, ya. Dan apa wahyu yang dalam Yesus Kristus itulah yang kemudian dinyatakan di situ dalam kalimat yang terakhir, menyatakannya kepada hambanya, yaitu Yohanes. Jadi yang dikatakan wahyu Yesus Kristus artinya adalah wahyu Allah yang bisa kita ketahui
karena dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yesus inilah yang menjadi penyataan Allah. Yesus inilah yang menjadi penyataan Allah. Dan karena Yesus Kristus adalah penyataan Allah itu sendiri, apabila kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal Yesus. Oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau kita lihat di sini, wahyu Yesus Kristus itu artinya wahyu Allah yang bisa kita ketahui. Kenapa Yohanes bisa mengetahuinya? Karena dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus inilah yang menjadi penyataan Allah. Jadi kita mau lihat suatu konsep di sini yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Yesus berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku, ya, berkali-kali kan begitu, ya. Kalau kita lihat, Yesus selalu berkata, kita baca Yohanes 7 ayat 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari Allah sendiri. Ya, itu maksudnya juga sama di sini, ya, bahwa Yesus adalah penyataan Allah itu sendiri. Jadi jelas di sini Yesus melihat fungsinya. Fungsi daripada Yesus itu hanya sebagai penyataan dari Allah. Bahkan dia berkata, aku tidak berkata dari diriku sendiri. Itu yang dikatakan oleh Allah. Jadi semua yang dinyatakan dalam Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Penyataan daripada Allah. Ya, dengan demikian ajarannya pun tidak berasal dari dirinya, tetapi dari Allah yang mengutus dia. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, pasti yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus. Ya. Tapi untuk kalimat berikutnya, karena hakikatnya sudah dikatakan bahwa Allah dan Yesus Kristus itu identik, Yesus hanya penyataannya. Kalau Yesus adalah penyataannya, berarti kan identik satu, maka kalimat berikutnya itu bisa tumpang tindih, begitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 28, lalu dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, jadi sekali lagi kita lihat bahwa Yesus selalu hanya menyatakan Bapanya. Tidak ada, seluruh eksistensi daripada Yesus adalah penyataan Allah. Ya, jadi kalau engkau mendengar aku, engkau mendengar Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan sekedar nabi yang menyampaikan Allah, tapi satu kesempatan yang lain nabi itu akan berbicara dengan dirinya sendiri. Nabi Yesus itu sepenuhnya adalah wahyu itu sendiri. Jadi wahyu Allah atau penyataan daripada Allah itu sendiri. Tetapi ini menimbulkan persoalan juga kemudian, karena ada yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya dalam kitab-kitab Injil Yesus sama sekali tidak ingin dirinya itu disembah, tetapi Allah lah yang harus disembah. Ada buku yang menulis kemudian bahwa Rasul Paulus dan gereja perdana lah yang kemudian melakukan penyembahan terhadap Yesus Kristus. Sedangkan di dalam Injil katanya Yesus sendiri itu tidak ingin perhatian ditujukan kepadanya, tetapi supaya perhatian ditujukan kepada Allah itu sendiri. Apa salahnya kita juga menyembah Yesus kalau Dia itu adalah penyataan dari Allah itu sendiri? Karena kalau kita menyembah Yesus, kita menyembah Allah itu sendiri. Jadi, penyataan Allah bagi orang Kristen itu bukanlah Alkitab. Ya, saya harap sudah kita Alkitab itu ada di sini, sedangkan penyataan Allah ada di sini. Ya, ini perbedaannya sangat tajam. Di dalam agama Islam kita dapat lihat bahwa Allah itu benar-benar menyatakan dirinya melalui Al-Quran. Ya, itu sebabnya Al-Quran itu kudus, karena itu penyataan dari Allah itu sendiri. Bahwa yang ditulis dalam Al-Quran itu, kalau nanti kita ke surga,
di situ ada loh yang disebut dengan loh al-mahfuz. Al-mahfuz itu adalah tulisan harafiah dari Al-Quran yang didiktekan kepada Muhammad. Itu sebabnya Al-Quran yang asli hanya dalam bahasa Arab, karena loh al-mahfuz itu memang ditulis di dalam bahasa Arab. Jadi kalau sudah terjemahkan boleh, tapi itu bukan Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli harus selalu Arab, karena nanti di surga kita akan bertemu dengan loh al-mahfuz itu, dan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu adalah pernyataan Allah itu sendiri. Ya, jadi seperti Yesus Kristus buat kita itu, ya, itu adalah dari Al-Quran itu. Malaikat Jibril itu mendiktekan apa yang berasal dari loh al-mahfuz itu, ya, sehingga ditulis di dalamnya. Nah, maka Al-Quran itu maha, tidak bisa salah, dalam arti bahasanya semua hal yang ditulis mengenai dunia ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya itu, karena itu berasal dari. Nah, saya harap ini berbeda dengan kita. Alkitab ditulis oleh manusia, memakai bahasa manusia, sehingga ada yang ditulis dalam bahkan ditulis pada zaman dahulu dalam bahasa Ibrani kuno yang sangat-sangat buruk, karena kemampuan manusia menulis pada zaman dahulu memang hanya seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini adalah pemahaman Alkitab, khususnya dari kaum yang disebut dengan ekumenis, ya kan? Tapi kalau kita memahami dari kaum Pentakosta, tidak, Alkitab juga tetap didikte oleh Allah, sehingga tidak bisa salah, tidak ada bahasa manusia. Dia memahaminya sama seperti Al-Quran ditulis, manusia tidak ikut campur tangan, hanya seperti mesin yang menuliskannya. Tetapi kalau kita baca dengan lebih jujur, tidak mungkin Alkitab ditulis seperti itu, bukan, ya. Alkitab ditulis jelas dengan manusia, sesadar-sadarnya manusia. Kalau saya baca Injil Lukas sangat jelas ditulis dengan mengadakan penelitian dan seterusnya, bukan, ya. Jadi itu memang dengan bahasa manusia, dan Allah pun kemudian digambarkan dalam bentuk-bentuk yang bisa kita pahami, bahwa Allah itu punya mata, bahwa Allah itu punya tangan, bahwa Allah itu telinga Allah tidak panjang untuk mendengar, dan seterusnya. Itu adalah bahasa-bahasa manusia untuk kita bisa mengerti dan memahaminya, bahwa Allah digambarkan dalam bentuk insani yang dapat kita mengerti dan dapat kita pahami di dalamnya. Itu sebabnya kalau saudara lihat Alkitab, saudara coret-coret, saudara mau pakai bungkus kacang atom juga nggak apa-apa, karena dia hanya tulisan, dia hanya kertas medium untuk menolong kita melihat kenyataan Allah. Alkitab ini sudah pakai bantal juga nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sekali-kali itu pakai untuk Al-Quran, ya. Saya lihat kerusuhan di Pekalongan dulu hanya karena orang Tionghoa jual kacang atomnya dipakai kertas Al-Qurannya, dan akibatnya bukan hanya Pekalongan, seluruh Jawa Tengah hancur karena hal seperti itu. Jadi itu kudus, ya. Jangan sekali-kali sudah menginjak Al-Quran, dan sekali-sekali, ya, karena itu memang sangat kudus tidak. Tapi hari ini kita dapat lihat bahwa perbedaan dari Alkitabnya dan Al-Quran itu. Kita coba lihat kemudian berikutnya ke ayat yang kedua. Jadi hari ini kita hanya introduksi aja sebelum kita akan masuk, ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Tidak mudahnya untuk kita bersaksi, karena sesuatu yang saksi tidak boleh berasal dari diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita karang sendiri, bukan pikiran dari kita sendiri, ya. Orang yang menyatakan saya ingin bersaksi itu adalah orang yang sungguh-sungguh dia mau yang mengalami Allah, ya. Jadi kalau kita mau bersaksi di dalamnya, kita harus menceritakan hal yang kita alami, yang kita lihat sendiri, atau hal jadi tugas sebagai saksi itu tidak seperti mungkin tukang obat kadang-kadang berteriak-teriak begitu rupa, tetapi dia sendiri tidak
tidak meminumnya ya, tetapi dia hanya mempromosikannya begitu rupa ya. Saya rasa itu tidak bisa kita sebut sebagai saksi. Dia kata ini mujarab, ini ampuh, tetapi dia sendiri juga tidak memakainya. Juga bukan seperti calo, orang yang teriak-teriak untuk saudara naik bis tapi dia sendiri tidak naik bis di dalamnya ya. Jadi saksi Kristus itu harus menceritakan dan membagikan yang kita alami sendirinya bersama dengan Kristus. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus ya. Jadi kita lihat bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes itu asalnya juga dari Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itulah kesaksian mengenai Allah. Dan hanya dari Yesus Kristuslah kita bisa mengenal Allah itu. Hanya dapat orang yang bersaksi tentang Allah dan kebenarannya hanya akan dapat kita lihat benar kalau itu berdasarkan dari pernyataan Allah itu sendiri. Kita bisa bersaksi mengenai Allah apapun, tetapi kalau itu tidak berasal dari pernyataan Allah itu sendiri, dan Yesus adalah puncak daripada pernyataan Allah itu sendiri ya. Jadi ini yang dikatakan baik, selalu sumber daripada yang dinyatakan oleh Yohanes itu berasal dari Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus itulah yang menyatakan Allah itu. Jadi ini hanya sekedar untuk kita introduksi ya, karena kita akan nanti masuk ke dalam PA kita. Jadi membaca kitab Wahyu intinya kita mau dibawa untuk kita ini bertobat ya. Bertobatlah siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar dan bertobat. Jadi kata ini sangat penting. Kita mendengar, menuruti, itu kata yang pakai lain untuk kita ini bertobat ya, tidak. Dan waktunya sudah dekat. Nah, sudah dekat ini artinya bukan dalam arti penafsiran waktu, karena tidak ada kapanpun kita akan tahu waktunya, tetapi dekat ini berarti kita tidak boleh lengah ya. Ini nanti kita lalu kita menjadi lengah, artinya kita harus bersiap dengan sungguh ya. Di balik kata sudah dekat ini, jadi kalau dikatakan musuh sudah dekat, yang dimaksud kita bukan entah kapan penyerangannya dan sebagainya, tetapi yang terpenting kita ini siaga, kita waspada di dalamnya, karena ini waktunya sudah dekat. Mungkin bisa nanti malam, mungkin bisa 1000 tahun, kita tidak pernah tahu ya di dalamnya, tetapi itu bisa sewaktu-waktu. Jadi kita harus siaga, kita harus sikap. Itu seperti pencuri datangnya, kita nggak pernah tahu, mungkin nggak hari ini, tapi kita harus waspada, dia bisa datang sewaktu-waktu. Jadi yang disampaikan di sini nanti kita akan lihat bahwa kewaspadaan seperti gadis yang bijaksana, dia tidak tahu kapan datangnya mempelai, tetapi bisa saja tiba-tiba, bisa saja, maka dia memelihara yang merasa bahwa segera itu berarti dalam arti waktu. Untuk apa kalau dia segera harus mengisi minyaknya ya, dia tidak mengisi minyaknya ya. Tetapi waspada yang dimaksud di sini adalah berjaga-jaga. Memang bisa sewaktu-waktu itu ya, jadi sudah dekat waktunya, bisa datang sewaktu-waktu ya. Baik ya, itu kita hanya introduksi kitab Wahyu. Tahun depan saya harap kita bisa lebih bersemangat untuk kita masuk ke kitab Wahyu pasal demi pasal ya. Kita bersiap untuk kita masuk dalam kebaktian.